ever put the Biblos on the desk. Jangan. Jadi jangan. Dia tidak ngikutin download ajaran Yesus dalam Matius 5:28. Yesus berkata, kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkan sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Itu orang-orang gua yang berzina itu. Yang kau baca itu. Berzina dengan anak kecil. Tahu enggak? Yang di gua waktu itu Lot dengan anaknya loh. Dengan anak kecil siapa? Dari gua tuh? Kamu ingat nggak yang di gua itu siapa yang melakukan itu? Lot dengan kedua putrinya. Diberikan minuman sama putrinya kepada Lot. Biar apa? Titik-titik dan titik-titik terjadi titik-titik sehingga Tuhanmu seperti titik-titik ya. Kau sudah lengkap sudah. Tuhanmu sudah mempunyai keluarga. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak, dan ada Allah Mama. Ya, buktinya dalam Amsal 7:16-19 Allah Mama berfirman, suaminya sedang di sorga, kemudian diajaklah Yusuf, lahirlah Yesus. Ya, itu lagi berfirman Amsal itu. Ya, marilah kita memuaskan birahi, kata Imam Allah Mama kan. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari katanya. Nah begitu. Jadi Allah Mamamu sudah berfirman di Amsal 7, maka lahirlah Tuhanmu Allah Anak. Begitu ya. Kau harus pintar dikit. 10 tahun lagi kalian akan nangis. Iya. 10 tahun lagi, ngapain sekarang aja Paman? Islam sekarang semua. Kami makin pintar, orang Islam itu pintar bisa membedakan mana manusia dan mana Tuhan. Sedangkan baik ya, bayangkan ya, semonyet-monyetnya monyet, kami tidak pernah melihat monyet menyembah sesama monyet. Tetapi orang Kristen justru menyembah sesamanya. Apa beda kamu dengan binatang? Binatang tidak pernah menyembah sesama binatang, tetapi orang Kristen justru menyembah sesama. Rusak kalian memang. Darah Yesus. Ya, lebih baik kau urus kakak keluarga Tuhanmu ya. Allah Mama, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Ponakan, Allah Mertua. Bentar lagi ada tuh. Ya, lebih baik kau urus keluarga besar Tuhanmu. Ya, aku kembalikan kepada Bang Blender. Sudah. Sain. Paul, kamu tidak bisa diskusi dengan baik. Kelihatan ya, orang Islam kalau diskusi bejibun banyak literasi yang ditampilkan. Ya, mau dalil ada, ya. Apa yang ditanya ada dalilnya. Kalau coteng-coteng tenggiri, bah. Aku semalam kan gini Bang Malin. Aku kan kemarin Ustadz Taufik kan diskusi sama Bom ya. Aku dia bertanya tentang apa namanya. Jadi siapa saksinya ketika Rasulullah itu menerima wahyu di Gua Hira itu, saksinya siapa? Ya saksinya ada katanya Khadijah gitu. Pas gitu tapi Khadijah kan enggak melihat gitu. Terus gitu aku tulis pendeta Dungu gitu. Lu kalau Khadijah melihat juga wahyu itu, berarti Rasul sudah ada dua, yaitu Rasulullah dan Rasul Khadijah. Karena ini wahyu gitu loh, gak? Kok dungu banget sih lu pendeta Bum? Lama-lama aku di mute sama dia kena mental loh. Aku ganti tuh Bang Malin. Aku ganti yang lainnya tuh akun aku. Aku tuh dungu. Emang susah punya pendeta dungu. Ini kenapa pengikutnya pada yang mau, lama-lama aku di mute lagi, ganti lagi aku tuh. Dia kena mental si Bom itu. Astagfirullahaladzim. Pertanyaan dungu, karena kalau wahyu yang diterima Rasulullah lalu ada saksi, berarti ada dua rasul, kan begitu?
Iya, makanya hanya Allah lah yang menyaksikan. Yesus pun begitu, dia juga begitu sama ketika menerima firman itu, ya. Bapa yang menjadi saksi ketika Rasulullah menerima firman, Allah yang menjadi saksi. Karena ada tuh pendeta pangeran tuh, Kristen jelas ada kesempatan tuh, naik ayo Bapak pendeta pangeran, ayo diskusi di atas nih. Ya, pendeta pangeran, Kristen jelas ada jalan keselamatan. Bagaimana ketika abang ya mengkaji tentang keselamatan? Pertanyaanku, orang yang kamu ikuti itu selamat nggak? Naik aja Pak. Cuman yang kalian ikuti aja nggak selamat. Bagaimana pula kalian? Ya, cemana pula lah kalian ini. Tuhan kamu aja sampai menangis air mata darah di Taman Getsemani semalam-malaman karena ketakutan. Yang kalian ikuti masih di apa? Di kuburan. Nah, ini sebentar Bang Malin. Ini yang jawab tadi siapa? A1 ya? Ya. Oke. Saya tanya sama kamu. Kenapa kalian selalu membersamakan Tuhan dengan Nabi? Jawab. Kalian kan bilang bahwa Yesus itu Tuhan. Tapi yang kalian, kenapa kedudukannya Yesus sebagai Tuhan itu disamakan dengan Rasulullah? Kalau saya jadi Kristen, saya malu loh. Betapa hebatnya Rasulullah saya. Karena apa? Disandingkan dengan Tuhan. Gitu loh. Ini saja kamu sudah jatuh tersungkur kayak begini. Kalau Rasulullah itu meninggal karena dia manusia biasa. Lah kamu lebih parah, dapat title-nya Tuhan, dikejar-kejar sama makhluk ciptaannya. Siapa? Tentara Romawi, Jack. Tentara Romawi ngejar-ngejar Tuhan, men. Berarti lebih hebat tentara Romawi daripada Tuhan kalian. Ya, kalian harusnya malu kayak gitu. Itu mestinya di bahan perenungan. Yang jadi pertanyaan, tentara Romawi ini pahlawan atau penjahat? Maksudnya gini Bang Malin, itu berarti Tuhan lagi dikejar-kejar sama makhluk ciptaannya dia, gitu loh. Iya, jadi gini, kenapa aku katakan bertanya tentang tentara Romawi ini penjahat atau pahlawan? Karena tanpa tentara Romawi ini Tuhan Oten nggak ada. Nah pertanyaanku, dia ini tentara Romawi ini berdosa nggak sih bunuh Tuhan? Gitu enggak. Itu sebenarnya dia harusnya berterima kasih sama siapa? Setelah iblis. Tapi orang Kristen mengatakan tentara Romawi masuk neraka katanya gara-gara. Ya salah, karena kamu harus berterima kasih dong Bang A. Karena apa? Dengan kiprahnya tentara Romawi dan iblis membunuh Yesus, itu kamu memiliki Tuhan. Tepuk tangan semua untuk Tuhan. Prok ya. Itu loh. Harus Bang. Mesti kamu berterima kasih kayak gitu. Itu loh. Jadi kamu itu aneh gitu loh. Nah, saya berkesempatan ada kamu. Kalian Kristen selalu menyamakan Rasulullah saya yang Nabi dengan Tuhan. Mesti kalian malu gitu. Ini yang mana? Di atas ini Islam apa Kristen nih Bang? Kayaknya dia Kristen. Tadi kan dia bilang Tuhan Nabi mau aja masih di kuburan gitu loh. Tadi dia bilang loh. Gimana Apa agamamu Namanya dia si A lah sudah. Oh Kristen. Di Kristen dia. Oh, makanya saya kesempatan loh Bang A. Saya lanjut Bunda, aku mau makan sate bentar. Ya silahkan Bang Malin. Jangan kita dulu ngomong. Maksudnya? Dari tadi aku lihat itu siapa ini yang dari tadi yang ngomong si Bang apa ini Bang apa itu? Bang Malin, dia sedang sarapan pagi. Indonesia kan pagi loh. Gimana? Aku lagi makan Bang. Emang mau ngapain Abang? Mau bahas apa? Tadi kulit kamu modal congor aja. Oke, baik. Pakai data lah. Nah, aku makan sateku dulu ya. Ayo kamu juga buka. Pakai data ya. Kamu buka. Di sini banyak kok. Ada Pak Turiman ya. Ada Bang Blender. Aku makan dulu. Aku utamakan perutku dulu daripada kamu ya. Lanjut. Pak Turiman. Ya. Nah, ini dia nih mau pakai data nih. Silahkan. Yang tadi aja nggak usah jauh-jauh. Pakai data. Silakan. Ini bagus loh. Oh ya, aku baca dulu pakai data ya. Ya. Kau pakai saya dulu atau kamu dulu? Udah, aku bacakan datamu dulu. Nanti tanggapin ya. Saya pernah melihat Rasulullah SAW mengisap lidah atau mulut Al-Hasan. Di mana itu dibacainnya? Di mana itu? Yang jelas. Musnad Ahmad. Yang jelas datanya harus jelas. Yang jelas datanya. Dan nasabnya harus jelas.
Musnad Ahmad 16245. Nah, itu nasabnya harus jelas. Fitnah ini. Ya kan? Aku bilang ini sudah fitnah di berkali-kali hadismu. data ini sudah di mirroring sama umat Islam. Jadi sekarang gantian kamu. Jadi begitu kali ya. Kalau gantian dibacakan kamu dulu. hadisnya Ya, dibilang gantianmu fitnah. Nah, hadis Maka- itu kamu paham enggak ilmu hadis? Nasabnya dari mana? Nggak tahu lah dia. Siapa yang meriwayatkan? Jangan menyebarkan berita hoak kamu. Kena kamu Ini hadis nanti. kita ini. Hadismu enggak ini ya? Ya hadis itu kan ada derajatnya, ada yang sahih, ada yang doib, ada yang maudhu. Saya pernah melihat Rasulullah itu ada SAW nasabnya. Kamu mengisap-isap lidah atau mulut Al-Hasan bin Ali. Nah, ini kamu hanya membawa Berarti hadis-hadis nabimu LGBT ya, nabimu ya? mainstream kamu sekarang saya Muhammad ganti itu adanya. LGBT. Jika kamu membawakan hadis doif, kami berhak membawakan Bible 1928 Yesus sama keledai. Boleh ya? Ya, silakan. Lanjut. Silakan. Aku masih makan sate. Nanti kita bahas ya. Pak Turiman, silakan mirroring ya. Nabimu Pak Turiman. LGBT. Nah, mirroring sekarang saya mirroring. Saya yang Kok bisa pula pakai Nabi akal mengisap-isap budi lidah laki-laki? Yesus itu ya Cucunya kampret, memberitakan bego, itu gunakan anak kecil. segenap akal Kan itu budimu. cucunya. Nabi Ya. yang kau ikuti Luti, Ada Nabi yang dua kau ikuti kehendak. itu mengisap-isap Ada dua lidahnya kehendak. laki-laki. Ini gantian Bagaimana? gantian atau enggak nih? Diam, Itu diam. yang kau ikutin. Di mute Nabi dulu si LGBT, bego ini. Nabi LGBT itu kau ikutin. Muhammad di- yang di- masih di mute dikurang. dulu. Gantian Di-mute tadi dulu. mau diskusi enggak? Diam. Atau mainstream kamu sudah beda ini? Ya silakan Pak Turiman. Hati-hati Kasih kamu. mirroring. Nah, si mirroring ya, saya mirroring. Ada dua ya kehendak jahat yang bersekutu untuk melenyapkan anak manusia. Ya, di Matius 26 pasal 3 sampai 4. Terus saya tidak tafsir, saya bacakan aja. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala satu komunitas dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayapas. Mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan ingin memetong dia. Kemudian dipertegas di Markus 14 pasal 1. 2 hari lagi akan ada hari raya Paskah dan hari roti tidak beragi. Imam kepala dan ahli Taurat mencari jalan dengan tipu muslihat untuk menangkap dan memetong dia. Wajar ndak Tuhan itu ditipu? Ya, ditangkap. Ayo, dimetongkan. Aku baca lagi ya di Tirmidzi Jawab. 25. Jawab dulu, jawab. Kamu Bagaimana? harus dapetin itu. Nah, Baca itu mah dari HP. Itu Bible itu tahun 86 bukan? Enggak masalah, sama isi Bible semua sama, enggak ada perbedaan. Enggak itu. Aku pun di rumah yang ku punya tahun 86 kayak gitu isinya. Itu dari mana, itu tahun berapa itu rupanya? Nah, ini sabda kita, ini bible.com ini tahun 2003. Itu dari 2003, mungkin Iya. itu kan dari HP, enggak dari Alkitab kau baca. Bacalah Nah, dari sekarang- Alkitab. Sekarang coba Jangan kita baca samakan. dari HP, kau agak Yang ini. lain. Yang ini coba ini ku baca itu ya. Tanggapan yang dulu ini. isi Alkitab yang kau baca tadi, dari mana itu? Dari bible.com. Makanya YSKL. jangan percaya dari Alkitab, yang 23 percaya nih. buku Alkitab. Ya, ini coba itu sama nggak isinya sama yang di situ? Coba kita buka ya. Mana? Yang ini sama Buka nggak? Alkitab yang kau pegang. Ya ini ku buka ini sama nggak ini sama yang di situ? Coba ya. Buka. Ini YSKL 2320 nih. Sama nggak? Hesekiel, 2320. tunggu kulihat. 23, YSKL 23 ayat 20. Hesekiel berapa? 23 23. diterima dulu itu, diterima. Gak usah, pertanggungjawaban dulu bahasa yang tadi. Ya ini kita bertanggung jawab. 23 tadi kan? Iya ayat 20. 23 ayat 20. Iya. Coba baca di situ. Ia birahi kepada kawan-kawan yang bersundar, yang auratnya seperti aurat keledai
dan jakarnya seperti kuda. Iya, hampir sama, tapi bahasanya beda juga. Kau dari mana itu tadi? Coba baca dulu. Sekarang kita yang baca, sama enggak? Iya, apanya? Ayat 20 kan? Iya. Ia berahi kepada kawan-kawannya bersundal, yang auratnya seperti aurat keledai dan jakarnya seperti jakar kuda. Sama lah. Iya sama, tapi yang pertama tadi dari mana kau dapat? Beda. Yang kutanya itu gini toh, siapa yang punya aurat sebesar jakar kuda itu? Siapa? Itu mah dari apa? Yang kakak beradik, Ohola dan Oholiba. Bang Daun. Itu mah dari perjanjian lama. Makanya perjanjian baru yang sering aku pelajari gitu. Oh, sekarang kita ke perjanjian baru ya. Lukas 14 nomor 26. Perjanjian baru. Lukas 14 nomor 26. Aku baca di sini ya, sama nggak sama itu di sana? Lukas berapa tadi? 14 26. 26 nomor ayat 26. Apa isinya di situ? Jikalau seorang datang kepadaku, kata Yesus ini ya, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Sekarang aku tanya sama Ito, ya, apakah saat ini Ito selaku Kristen telah membenci ayah ibu Ito beserta anak-anak Ito? Posisi sekarang kita tidak membenci ayah, ibu atau saudara-saudara kita. Tapi kalau kita benar-benar mengikut Yesus, kita harus bisa meninggalkan kekeluargaan itu. Harus yakin, sama seperti pastor sama suster. Oh, yaitu berarti saat ini Ito nggak ngikutin Yesus. Ngikutin Yesus. Tapi Ito nggak benci kepada orang tua Ito. Di sini dikatakan kalau Ito mau ngikutin Yesus, Ito harus benci sama mama bapaknya. Hatinya itu loh, semua pikirannya itu harus menyerahkan diri kepada Yesus gitu. Nggak ada tertulis di situ hatinya, pikirannya, nggak ada. Iya. Yesus itu banyak membuat perumpamaan, ngertinya? Banyak membuat perumpamaan selama dia di bumi. Tapi ini bukan perumpamaan, baca perikopnya itu bukan perumpamaan ini bukan. Memang enggak perumpamaan, tapi Yesus itu sering membuat harus bisa. Seandainya kalau kau memang mau mengikut saya, jangan memikirkan kayak gini ya. Ada istilahnya kayak gini, entah perbuatan yang dibuat orang tua ada dosa gitulah contohnya. Itu nggak bisa jadi kita yang menanggung, harus benar-benar harus kita sendiri. Nggak boleh, nggak keluarga kita itu nggak bisa kita bawa itu menghadap Yesus, harus diri kita sendiri gitu. Itu maksudnya. Oke, sekarang saya tanya sama Ito, berdasarkan Lukas 14:26 tadi, syarat untuk ngikut Yesus harus benci orang tua atau sayang kepada orang tua? Bukannya harus benci. Kan di sini dibilang tadi apa tadi? Enggak, aku bilang sama itu, aku tanya. Di dalam Lukas 14:26 itu dikatakan syarat untuk ikut Yesus harus benci orang tua atau sayang sama orang tua. Apa tadi dibilang di situ? Bahasan di sini dibilang kayak gini ya. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, sekarang tanya. Tidak membenci. Tunggu dulu, tidak membenci dibilang di situ. Iya, itu. Tidak membenci, bertanggungjawabkan yang kau baca. Iya, kalau itu nggak benci ke mama bapaknya itu, boleh nggak itu jadi muridnya Yesus di situ? Di sini kan berarti tidak membenci, berarti menyayangi, ngertinya? Agak lain
aku lihat. Tidak membenci katanya. Bahasa Indonesia yang benar dan baik. Dikatakan di situ, jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya. Sekarang aku tanya. Kalau tidak membenci itu berarti apa artinya? Menyayangi. Loh. Tidak membenci kok menyayangi. Tidak membenci itu bukan menyayangi. Gimana nih? Tidak membenci. Gimana nih itu ini? Itu sinonim kata dari mana itu? Tidak membenci. Ngertinya kau artinya yang aku baca ini? Coba dulu perhatikan dulu, bagus ya. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, apa artinya? Ya. Nah, kan di situ dikatakan, jikalau seseorang datang kepada Yesus dan ia tidak membenci bapak mamanya dan seterusnya, maka dia tidak layak jadi muridnya Yesus. Kalau dia menyayangi, kalimatnya gini toh, jikalau seseorang datang kepadaku dan dia membenci ayah ibunya, maka tidak layak jadi muridku. Itu menyayangi. Tapi kalau itu nggak benci kepada kedua orang tua itu nggak boleh menjadi muridnya Yesus. Kalau nggak benci itu, kalau tidak membenci mama bapak itu nggak boleh jadi muridnya Yesus. Syarat jadi murid Yesus itu harus benci sama mama, sama bapak, sama anak, sama saudara laki-laki dan perempuan, bahkan sama diri itu sendiri. Tidak membencinya dibilang kau agak tidak membenci. Kalau itu tidak membenci bapak mama itu, bolehkah itu menjadi pengikut Yesus? Jikalau seorang datang kepada aku dan ia tidak belum pernah dibaca itu ini. Lagian pokoknya kalau kita mau harus diri kita sendiri yang kita pertanggungjawabkan gitu aja, nggak usah kau repot ngurusin. Bukan ngerepot ngurusin lo itu. Aku cuma kau dari Kristen Kian kau kan? Iya, aku dulu itu bertahun-tahun belajar Bible itu. Ternyata itu setelah aku baca di Bible itu, ya, apa yang diajarkan pendeta itu berbeda dengan apa yang di dalam Bible. Contoh, pendeta kan mengatakan Yesus Tuhan. Sementara Yesus itu utusan. Bukan Tuhan, dia utusan. Dia manusia, bukan Tuhan. Semua itu apa itu? Manusia itu? Dia manusia, dia utusan, sama kayak Yesus. Aku nggak terlalu banyak membahas agama gitu ya ceritanya. Aku sama semua agama. Itu mah keyakinan kita masing-masing kalau untuk sama Allah pencipta langit dan bumi. Urusan kita masing-masing. Enggak, sekarang gini, aku tanya sama itu ya. Tuhannya itu siapa? Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. 3 dalam satu Allah. Bukan Yesus. Putra itu sama-sama Yesus. Oke, ulangin lagi. Tuhan itu siapa? Allah Bapa di surga, pencipta langit dan bumi. Bukan Anaknya Yesus. Anak Yesus. Anaknya Yesus. Kalau dalam Kristen itu 3 di dalam 1. Tritunggal. Tuhannya Yesus siapa? Tuhannya Yesus. Iya. Sebenarnya kalau Yesus itu datang ke bumi, sebenarnya di dalam dirinya itu adalah Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Oke, coba baca itu Matius 11:25. Dia berdoa loh itu sama Tuhannya. Iya, berdoa karena dia memanggil Bapa sama Bapa pencipta langit dan bumi. Nah, ketika dia berdoa kepada Tuhan, apakah Yesus Tuhan? Ketika dia berdoa, dia itu sebagai anak. Apakah anak itu tuh? Apakah anak itu Tuhan? Apakah sebagai anak dia Tuhan? Pokoknya dalam Kristen itu dia itu Allah Tritunggal 3 tapi 1. Enggak, aku enggak tanya berdasarkan Kristen, berdasarkan Bible. Ketika Yesus berdoa kepada Tuhan, apakah Yesus Tuhan? Tanya kalau kalian baca Bible 1 ayat, 1 perikop, biar tahu artinya. Udah aku itu satu Bible aku baca itu. Belasan tahun aku satu Bible. Tapi jangan 1 ayat aja yang di
artikan, harus ikut ayat yang di atas, ikut ayat yang di bawah gitu. Ya udah, oke. Sekarang kita buktikan. Coba baca Matius 11 nomor 25. Dalam Matius 11:25 Yesus berdoa. Kalau cuma satu-satu ayat agak bingung, emang kalian mengartikan. Tapi kalau kami itu satu-satu perikop tahu artinya. Oke, sekarang gini, coba kasih satu ayat dalam Bible di mana Yesus mengatakan dia Tuhan dan sembahlah aku. Ada? Aku nggak semua hafal isi Alkitab, soalnya tebal. Orang awam. Karena aku orang awam, tapi aku bisa mempertanggungjawabkannya. Apa? Emang kau semua isi Alkitab apa Al-Quranmu itu? Tahu. Kau semua isinya? Tahu, insya Allah aku tahu. Alah. Aku ini orang awam loh. Aku ini orang awam. Ustaz kau, Ustaz. Tunggu dulu, Ustaz. Bukan itu. Apa? Aku ini santri. Kau itu dari kecil kau berarti sejak kau jadi Islam, berarti kau udah masuk santri. Berarti kan udah itu kau bahas-bahas. Kalau kami orang awam, nggak semua ya. Makanya tadi aku bilang, aku nggak mempermasalahkan masalah agama. Bukan sesak napas, Ngapain sesak napas? Cuman aku orang awam, nggak mempermasalahkan agama. Itu mah pribadi masing-masing. Pribadi masing-masing. Tunggu dulu aku yang ngomong. Itu pribadi masing-masing. Pribadi masing-masing kalau soal keyakinannya. Iya. Aku ngomong sekarang ya. Nggak usah dibahas-bahas di agama. Itu mah pribadi masing-masing untuk kita Aku sekarang ngomong ya. Ito udah bilang Ito awam. Yang jadi pertanyaan, ketika Ito masih awam, kenapa Ito masih Kristen? Ya, aku bisa mempertanggungjawabkan agamaku. Oke, Aku orang awam. Oke. Kalau Ito bisa mempertanggungjawabkan pertanyaan Ito, apa agama Ito? Ya, kalau aku tanya sama Ito, siapa yang nyuruh Ito nyembah Yesus? Siapa yang nyuruh? Iya. Itu menurut keyakinanku. Aku harus tak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Dengar dulu. Nggak usah bikin ketawa itu HP-mu. Tidak ada. Yesusku bilang kayak gini, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Mungkin di Al-Quran juga ada itu. Oke. Sekarang bertanya, yang nyuruh Ito menyembah Yesus siapa? Diriku sendiri. Nah, pribadiku. Ya berarti Ito pandai-pandaian. Karena aku dari kecil memang dididik dari Kristen. Aku meyakini sesuai yang ku pelajari. Kalian juga belajarnya kan dari Al-Quran itu. Contoh kayak aku itu kan, aku ditanya ini, Faruk, siapa yang nyuruh kau tinggalkan iman Kristen? Yesus. Kenapa Yesus? Dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23, apa kata Yesus? Itu buka di situ kalau aku ngarang. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bermukjizat dengan namamu, bernubuat dengan namamu, mengusir setan dengan namamu? Pak, maka pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah kamu sekalian dari hadapanku. Enyahlah kalian seluruh kalian dari hadapanku, pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Yesus mengusir orang yang manggil Tuhan itu. Tahu isinya. Enyahlah kalian yang membuat kejahatan. Enggak kayak gitu isinya. Di rubah-rubah itu ini Bibel. Itu kau bilang. Berdosa kok itu. Matius berapa tadi? Matius 7 ayat 22 sampai 23 baca. Matius 7 ayat 22 sampai 23 baca. Siapa yang diusir oleh Yesus? Tetep layar teman-teman. Tolong tetep layar love orange-nya teman-teman, berkuat komal kita teman-teman. Ini saya diskusi dengan akun tunggal ini teman-teman. Biar kuat akun kita. Kita harus jaga, mana tahu tim report datang kemari teman-teman. Baca. Bahasa terakhirnya itu tahu nggak? Kamu sekalian membuat kejahatan. Iya, bacalah dulu dari awalnya, dari 22-nya baca. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku.
Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kan yang pembuat jahat yang dibilang enyah. Bukannya orang Kristen yang enyah. Yang pembuat kejahatan, itu siapa? Itu pribadi masing-masing. Iya, gantian itu, jangan ditafsirkan itu, bentar ya. Nah. Si pembuat kejahatan yang dikatakan Yesus, itu manggil Yesus Tuhan atau bukan? Kalau di sini dia memanggil Tuhan, Tuhan. Iya. Yang kedua itu, pelan-pelan itu, sekali lagi yang kedua itu, ini yang kedua ya. Ya, sosok yang diusir oleh Yesus, dikatakan Yesus, aku tidak pernah mengenal engkau, yang manggil Yesus Tuhan atau bukan? Apa maksudnya tadi? Coba ulang. Sosok yang diusir oleh Yesus dalam Matius 7 tadi, yang manggil Yesus Tuhan atau bukan? Pokoknya dia manggil Tuhan di sini, nggak dibilang Tuhan. Jadi itu. Dibilang kayak gini, nggak tanya. Bahasanya di sini tahu nggak? Bentar itu, sedikit lagi toh. Sekarang aku tanya. Bahasanya di sini Tuhan. Aku sedikit lagi nih toh. Yang manggil Yesus Tuhan, Islam atau Kristen? Yang manggil Yesus Tuhan, Islam atau Kristen? Kristen. Berarti yang diusir Yesus, Islam apa Kristen? Enggak semua. Yang berhati setan. Ada itu. Gak ada yang kayak gitu. Lucu itu ini. Jangan ditambah-tambah ini toh. Ya, nggak boleh. Itu penistaan itu. Gak boleh. Di situ nggak ada tertulis yang berhati setan, nggak boleh. Itu udah penistaan itu, merubah-rubah Bibel itu. Apa kata Bibel? Jangan melebihi yang tertulis, kata Bibel. Nggak boleh. Nama itu. Di situ ya, yang di antara Islam sama Kristen, siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Siapa yang memanggil Yesus itu Tuhan? Iya, Kristen. Berarti yang diusir Yesus orang-orang yang berbuat kejahatan. Iya. Itu loh. Gak kayak gitu itu. Makanya itu aku bilang tadi di awal, aku Kristen karena diusir Yesus. Dalam arti perikop ini tadi, ini yang kita bahas. Ini dulu yang kita bahas, jangan semua. Ya udah, baca perikopnya. Perikopnya itu tanda-tanda dari nabi palsu itu. Jadi nabi palsu itu yang mengajarkan Yesus Tuhan. Dia bernubuat dengan nama Yesus, bermukjizat dengan nama Yesus. Itulah tanda-tanda nabi palsu yang dikatakan oleh Yesus. Kalau itu baca lagi dalam Lukas 21 nomor 8, Lukas 21 nomor 8, Yesus berkata, waspadalah terhadap si penyesat. Ciri dari si penyesat itu, dia akan datang memakai namaku, bahkan mengaku-ngaku aku. Sekarang kutanya, di antara Islam dengan Kristen, siapa yang datang memakai nama Yesus? Di antara Islam sama Kristen, siapa yang datang memakai nama Yesus? Jujur itu. Antara Islam dengan Kristen, agama Islam dengan Kristen, siapa yang memakai nama Yesus? Islam apa Kristen? Ya Kristen lah. Kristen. Berarti si penyesat yang dikatakan Yesus Islam apa Kristen? Bukannya itu mah tergantung orangnya. Makanya tadi aku bilang aku dari awal ya. Ya tahu aku itu kuasian. Semua itu orang di dunia ini. Tunggu dulu aku ngomong. Semua orang di dunia ini ada berniat jahat, ada berniat baik. Itu mah tergantung orangnya. Dari tadi aku bilang itu tergantung orangnya. Kalau dia memang berbuat jahat, nggak semua orang Kristen itu baik, nggak semua orang Islam itu baik. Ada yang berbuat jahat, ada yang berbuat baik. Udah? Kristen juga kayak gitu. Jadi nggak usah. Aku udah bingung lihat apamu itu. Kau itu dari Kristen dulu. Dari Kristen dulu kau udah mengerti. Gini toh. Jadi itulah alasanku kenapa sampaikan sama itu. Kenapa? Karena aku sayang sama itu. Kristen itu dengar itu gantian itu. Kristen itu diusir oleh Yesus itu. Kristen itu kenapa diusir sama Yesus? Karena memanggil Yesus Tuhan.
menyembah pada Yesus. Sementara Yesus berkata dalam Markus 12:29, apa kata dia? Dengarlah wahai orang Israel, hukum yang utama, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, bukan Tritunggal. Makanya aku tinggalkan iman Kristen itu. Karena ternyata Yesus itu tidak kenal Kristen. Dia mengusir orang yang menyebut dia Tuhan, atau bahkan mengusir orang-orang Kristen. Di mana informasi ini, ayat ini, ilmu ini nggak akan itu dapat di gereja. Bahkan Yesus itu nggak pernah ngajarkan ke gereja hari Minggu itu. Nggak pernah Yesus mengajarkan ke gereja hari Minggu. Dia memerintahkan muliakan hari Sabtu. Karena memang dia mengikuti tradisi dan juga hukum dari Yahudi. Matius 5 nomor 17 sampai 18. Kabar sukacita yang disampaikan oleh Yesus yang termuat di dalam Yohanes 17 nomor 3. Apa kata Yesus dalam Yohanes 17 nomor 3? Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan aku Yesus yang engkau utus. Itu kalau mau dapatkan hidup kekal, pandang Yesus itu sebagai utusan. Dan dialah Tuhan Allah satu-satunya yang benar. Umat Islam memandang Yesus itu hanya utusan dan menyembahnya kepada Tuhan Allah yang Esa, Qul huwallahu ahad. Maka hidup kekal yang dijanjikan oleh Yesus, yang disampaikan Yesus, itu bukan untuk umat Kristen, tapi untuk umat Islam. Bukan kalau kita kaji Yesus di dalam Bible itu, Yesus itu Islam, dia Muslim. Buktinya apa dia Muslim? Dia berserah diri pada Tuhannya. Matius 26 nomor 39. Apa kata Yesus bentuk berserah dirinya kepada Tuhannya? Apa kata dia di situ? Ya Bapa, dia berdoa begitu. Ya Tuhanku, jikalau sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, biarlah kehendak-Mu ya Tuhan yang jadi, bukan kehendakku. Dia Muslim. Dari pribadi dia Muslim, kita mengenal dia Islam. Yesus itu Islam. Karena apa? Yesus puasa. Kami umat Islam puasa. Yesus sujud, Matius 26 nomor 38 sampai 39. Kami juga sujud. Yesus bertuhan kepada Tuhan yang Esa. Kami juga bertuhan kepada Tuhan yang Esa. Yesus mengharamkan daging B2. Kami juga mengharamkan daging B2. Dalam Lukas 2 nomor 11, Yesus itu sunat. Kami juga sunat. Maka otomatis Yesus Islam, aku pun menjadi Islam. Itu Yesus nggak kenal Kristen. Yang dikenal Yesus itu adalah ajaran-ajarannya Islam. Dulu itu. Sekarang kau tanya sama Ito jujur, informasi ini, ya isi Bible ini, pernahkah Ito dengarkan dari pendeta? Pernah Ito dengar dari pendeta? Kujamin nggak akan pernah Ito. Gak akan pernah itu dengar informasi ini dari pendeta. Karena apa? Ketika pendeta di mimbar berkhotbah, dia memilih ayatnya. Aku bisa ngomong. Ya silakan. Aku nggak, dari tadi aku udah bilang, aku nggak mempermasalahkan masalah agama, masalah keyakinan. Kalau keyakinan itu pribadi masing-masing, ya. Menurut pribadiku, keyakinan itu pribadi masing-masing. Kalau kau memang mau ikut Muhammad, silakan ikut Muhammad. Kalau aku memang mau ikut Yesus, aku tetap mempertanggungjawabkan aku ikut Yesus. Itu aja. Walaupun Yesus ngusir itu. Yesus nggak ada ngusir aku. Yesus membuat mujizat pada diriku. Nggak usah kau perpanjang lagi. Pokoknya sebut satu mujizat. Sebut satu mujizat yang dilakukan Yesus untuk umat Kristen. Nggak mungkin semua sebut. Nggak itu usah. Tarik nafas dulu itu. Ada mujizat bagiku dari Yesus. Ada mujizatnya. Sebut satu mujizat yang dilakukan Yesus untuk umat Kristen. Aku untuk pribadiku, makanya tadi aku bilang kalau beragama itu pribadi masing-masing, nggak usah dipermasalahkan. Kita jika membahas mukjizat, aku tanya ke Ito, sebut satu mukjizat yang pernah dilakukan Yesus untuk umat Kristen. Kau memarah apa gini kayak gini agama, mempermasalahkan agama? Aku tidak mempermasalahkan agama. Aku tidak mempermasalahkan agama loh Ito. Aku nggak mempermasalahkan agama. Kenapa kau? Kalau kau nggak mempermasalahkan agama, kenapa kau bahas-bahas isi Alkitab kami? Karena itu berdusta dengan nama Yesus. Kau yakin aku berdusta dengan nama Yesus? Yakin. Kau yakin? Yakin. Ketika aku tanya, kayak gini ya, mujizatku kayak gini. Aku berdoa, Yesus bantu aku, tolong aku kayak gini. Aku bilang sama Yesusku, buktinya aku dibantu. Oke.
Dalam Lukas 6 nomor 12, Yesus pun berdoa kepada Tuhan. Pokoknya aku tadi udah bilang, kalau keyakinan pribadi itu terserah, mau kau mau ikut Muhammad terserah, kalau aku mau ikut Yesus terserah diriku. Walaupun itu diusir Yesus. Walaupun itu diusir sama Yesus. Gak ada aku diusir Yesus, aku Matius 7 nomor 22 sampai 23. Dibantu aku, ditolong aku. Di mana datanya Yesus mengatakan mengasihi Kristen? Ngapain kau bahas? Aku keyakinanku ya Yesus. Keyakinanmu udah. Itu sadar dulu sejenak itu. Sadar dulu sejenak itu. Yesus itu tidak pernah mengajar Kristen itu. Kau yang nggak sadar, ngapain kau bahas-bahas Kristen? Pribadimu tanggung jawabkan sama Muhammadmu. Aku bukan membahas Kristen loh itu. Aku mau mengajak itu. Kenapa kau bahas tadi sial kita kami? Karena itu berdusta. Karena itu berdusta dengan nama Yesus. Gak berdusta aku dengan Alkitab. Kalau memang itu bukan berdusta dengan nama Yesus, makanya tadi aku Yesus menyatakan dirinya Tuhan dan sesembahan? Artikan satu perikop, baca, artikan gitunya. Jangan satu-satu ayat. Ya kalau satu-satu ayat kau bahas, pusing sendiri kau. Satu Bible udah ku baca loh itu. Ya udah, artikanlah Bible itu. Nah, aku tidak mengartikan, tapi mengkabarkan kepada itu apa yang dikatakan Yesus di dalam Bible kalian. Yesus itu nggak pernah ngajarkan ke gereja hari Minggu. Yesus itu tidak pernah ngajarkan untuk nyembah kepada Dia. Tapi ya, Yesus memerintahkan untuk menyembah kepada Tuhan. Itu? Aku bukan mempersalahkan supaya itu jangan merasakan apa yang tertulis di dalam Markus 4 nomor Markus 49 nomor 9. Aku mau nanya dulu, Kau dari tadi kau bahas tentang agamaku kan? Aku mau bahas agamamu dulu satu aja. Tetep layar teman-teman, Lo Forens teman-teman. Kalau kalian itu sholat 5 kali 1 hari. Ya. Kalian itu sholat melakukan apa itu? Untuk apa itu sholat? Ya, sholat itu ya, kata lain dari sholat itu doa. Kami berdoa kepada Tuhan kami. Cara sholat kami ya sudah diajarkan oleh Nabi kami. Duanya langsung sama Tuhan, sama Allah. Iya. Tapi gini, pernah aku nanya sama air dong, diberkati pernah tanya sama orang Islam. Iya. Kalian itu sholat untuk apa? Untuk mendoakan Muhammad, katanya gitu. Ya, itu bohong lagi. Bukan bohong. Dusta lagi. Pernah aku tanya. Kan kau bilang aku udah bohong. Aku kan cerita. Aku pernah nanya. Pernah tanya. Oke. Bukannya bohong aku, jujur aku. Aku nggak mau aku berbohong-bohong. Pernah aku tanya. Kenapa itu kau katakan bohong? Dulu, kan aku belum siap. Ya. Kami itu mendoakan Muhammad, baru siap mendoakan Muhammad, kami berdoa pribadi sama Allah, katanya gitu. Gak ada. Jadi gini, kenapa itu aku katakan bohong? Karena perkataan itu di luar konteks pemahaman akidah Islam. Oke, terima. Berarti kan dia itu nggak ngerti artinya sholat. Dia itu nggak ngerti artinya sholat untuk apa gitu kan? Allahu alam, dia yang nggak ngerti arti sholat atau itu yang ngarang. Aku bukan ngarang, pernah aku tanya. Itu orang Batak kan? Iya, si Adipar gantengan. Yakin kau sama orang Batak, sama orang Batak kita? Makanya aku panggil tadi. Sama kita orang Batak. Makanya aku panggil tadi kau. Itu karena gini, kan aku bilang tadi, kenapa itu aku katakan bohong? Aku menyatakan itu bohong itu berdasarkan dasar ilmu. Gitu loh, apa yang kau katakan itu di luar konteks, di luar konteks ajaran Islam. Gitulah. Tidak ada kami diajarkan seperti itu. Cuman kan ku bilang tadi, aku pernah nanya orang Islam. Kan ku bilang kayak gitu tadi. Yang tadi luar konteks ini nggak apa-apa. Ya sudah kalau gitu kuluruskan itu ya. Kami umat Islam ketika kami mendirikan sholat, kami tidak sedang menyembah Nabi Muhammad SAW. Kami tidak sedang berdoa kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi kami mendoakan diri kami sendiri. Di mana dari setiap doa-doa yang kami bacakan, ayat-ayat yang kami bacakan dalam sholat itu bermanfaat untuk diri kami sendiri. Karena apa? Karena kami butuh pertolongan dan juga bimbingan dari Tuhan kami. Iya, berarti yang aku tanya itu yang nggak mengerti, yang belum memahami agama Islam juga. Iya, sekarang kembali ke itu.
kembali ke itu. Ketika itu ke gereja hari Minggu, nyanyi-nyanyi tepuk tangan, ya, berdiri lalu duduk. Adakah Yesus pernah mengajarkan hal seperti itu? Nah itu, minum itu. Emang gak capek ngomong apa? Iya, yang kutanya itu, enggak, kalau mencapai kabar sukacita nggak ada lelahnya itu. Kita bersukacita kan gitu haus loh. juga gitu. Iya, tapi aku semangat kayak gini itu kita karena masih apa? manusia loh, kita masih manusia, pasti haus. Sama, Yesus juga Jadi haus. Yesus juga haus, tertulis dalam Kisah Markus 15. Yang haus itu bukan manusia kan, bukan Tuhan kan itu. Yesus juga merasakan haus. Yesus juga merasakan lapar. Yesus juga menangis. Yesus juga tertidur. Dia manusia, bukan Tuhan. Jelas lagi dia katakan dia manusia, tertulis dalam Lukas 22, nomor 68 sampai 69. Aku ini itu bertahun-tahun baca Bible itu. Kita nggak akan bisa lepas dari doktrin dan juga dogma dari bapak-bapak gereja ketika itu tidak berupaya membaca Bible dari Kejadian sampai Wahyu. Kalaupun itu lebih mengenal ajarannya Yesus, baca Matius sampai dengan Wahyu. Yesus itu nggak pernah ngajarkan ke gereja hari Minggu itu. Yesus nggak pernah ngajarkan tata cara beribadah kepada dia itu. Karena memang Yesus dalam Lukas 4, nomor 10, Matius 4, nomor 10, Lukas 4, nomor 8. Apa kata Yesus? Berlatrialah engkau, menyembahlah engkau hanya kepada Tuhan Allahmu saja, kata Yesus. Udah. Kalau udah bisa aku jawab? Ya, silakan. Kalau gereja itu tahu artinya gereja itu persekutuan. Persekutuan. Siapa yang mengatakan gereja artinya persekutuan? Siapa yang mengatakan? Kalau gereja itu mah bangunan. Gereja itu bangunan. Siapa yang mengatakan gereja itu artinya bangunan? Siapa yang mengatakan? Buktinya gereja itu bangunan. Tapi kalau dalam Kristen, tunggu dulu. Tapi dalam Kristen itu ajaran Kristen itu, kalau gereja itu maksudnya pribadi kita ini loh untuk Tuhan, bukannya harus ke gereja kita harus berdoa tiap hari, tiap menit, tiap jam kita berdoa. Itu dengar itu. Cuman tunggu dulu. Cuman gereja itu persekutuannya orang-orang Kristen, persatuan orang-orang Kristen untuk bersama berdoa. Karena 2 atau 3 orang kalian kalau berdoa bersama-sama, saya akan menerima doanya, gitu kata Tuhan. Di mana tertulis itu? Orang Kristen itu berkumpul. Gak ada ayat kayak gitu dalam Bible itu. Jangan kau tambah-tambah Bible itu. Baca Alkitab itu sudah ada di situ. Baca, nggak ada dalam Bible kayak kata seperti itu. Pelajaran ada kayak gitu kalau di Kristen. Makanya kau belum semua kau pahami Kristen itu. Sudah semua aku pahami dan aku baca Bible itu. Kalau 2-3 orang di dalam jangan bohong. Aku mendengar doanya, katanya gitu. Tidak ada, aku mendengar doanya. Aku akan ada di antara mereka. Itu yang benar itu. Aku akan ada di antara mereka. Ya aku kurang pintar mengartikan semua gitu. Pokoknya berada di antara mereka dengan aku mengabulkan doanya berbeda itu. Karena gini tuh ya. Tidak ada satu ayat pun di dalam Bible di mana Yesus mengatakan dia mengabulkan doa. Tidak ada. Karena apa? Lukas 6 nomor 12, Matius 26 dan banyak ayat lain. Yesus itu pun berdoa itu. Dia berdoa kepada Tuhan. Karena dia anak Allah, anak Bapa gitu. Terus itu yang mengatakan Yesus itu. Yang tadi aja kita bahas satu-satu. Kalian yang mengatakan Yesus anak Allah. Tapi satu pun nggak ada artinya yang dapat. Itu yang mengatakan Yesus anak Allah itu adalah iblis itu. Jadi masalahnya gereja sekarang anak Yesus. Kamu itu satu-satu biar bisa dapat artinya. Tadi gereja. Oke, sekarang saya tanya sama itu. Dibahas. Jadi nggak nyahu. Sekarang saya tanya itu. Yang menyuruh itu pergi ke gereja dan melakukan peribadatan penyembahan kepada Yesus di hari Minggu, siapa yang memerintahkan? Yesus atau bapak-bapak gereja? Kalau dari dulu emang kita udah dari kecil itu udah tahu ke gereja gitu hari Minggu. Iya, yang nyuruh siapa? Yesus atau bapak-bapak gereja? Bapak-bapak gereja. Nah, di dalam Alkitab enggak. Makanya tadi aku enggak hafal semua Alkitab itu ya. Jadi aku tahu semua gitu.
Terus kalau masalah kalau menurut yang aku pelajari, kalau gereja itu persekutuannya orang-orang Kristen, makanya hari Minggu dia bersama di situ memuji Allah, memuji Tuhan. Oke. Siapa yang mengatakan arti gereja adalah persekutuan orang-orang Kristen? Siapa yang mengatakan? Ya mungkin guru-guru agama Kristen, makanya ya aku kalau tentang Yesus mengatakan kau pergi ke gereja, belum pernah aku dengar emang, belum pernah. Berarti dengar itu aku sedikit lagi nih toh. Berarti ketika Ito ikutin itu, pergi Ito ke gereja beribadah hari Minggu menyembah Yesus, Ito bukan ngikut Yesus. Karena apa? Karena Yesus nggak pernah perintahkan. Ito ngikut siapa? Ito ngikutin guru-guru agama Kristen. Jadi besok setelah Ito meninggal, mintalah surga dan keselamatanmu, jangan sama Yesus, karena Yesus nggak ngelarang, karena Yesus nggak nyuruh. Ito mintanya sama guru-guru agama Kristen. Jadi yang Ito sembah itu sebenarnya bukan Yesus, tapi yang Ito sembah adalah guru-guru dari agama Kristen. Itu yang Ito sembah. Karena itu tunduk dan patuh pada mereka. Itu mah sama-sama sama kita, manusia juga, manusia biasa itu, cuman ilmunya tinggi. Aku ini manusia kecil. Makanya itu dalam Markus 7 nomor 7 dikatakan, percuma kamu beribadah kepadaku sementara ajaran yang kau lakukan berasal dari manusia. Percuma kau gereja hari Minggu, percuma kau lakukan ibadatan di gereja hari Minggu. Karena apa? Kata Markus 7 nomor 7, karena peribadatan yang kau lakukan itu berasal dari manusia. Mau sih ini. Jadi itu dalam Matius 7:21 lagi kata Yesus ini. Pokoknya kita gini aja lah, nggak usah terlalu apa gitu. Kalau memang itu keyakinanmu, ya udah keyakinanmu. Kalau ini keyakinanku mengikut Yesus, ya udah aku mengikut Yesus. Jangan tuh aneh, itu masalahnya. Itu masalahnya. Itu, turun dia. Tadi aku mau ngomong teman-teman, ada satu trik tadi, tapi kita harus berkorban supaya dia bertahan caranya. Cuman nanti ini perlu kearifan teman-teman ya. Ada satu trik tadi supaya dia bertahan. Perempuan itu teman-teman identik dengan harta. Wanita itu raih hatinya paling mudah dengan harta. Caranya gimana tadi? Salah seorang dari hamba Allah yang ada di sini, yang dimudahkan Allah rezekinya, pergi ke sana. Sawer dia. Entah topi, entah apa, sawer dia. Tahan dia itu, Bang. Tahan. Insya Allah bener nggak? Bener nggak? Tahan dia itu, nggak akan turun itu. Cuman aku tadi mau ngomongkannya gimana gitu loh. Nggak ada celah untuk menyampaikan hal itu. Iya gitu tadi. Meraih hati wanita tuh gitu. Makanya teman-teman pinter-pinter di lapangan teman-temannya. Kalau sudah dapat tadi pasien kayak gitu, raih hatinya. Supaya dia bertahan, caranya gimana? Pergi ke sana. Kasih topi. Nah, teman-teman lain lagi kasih dia topi ke dia. Nggak akan turun itu. Kita insya Allah teman-teman, semakin kita memberikan kepada dia berita baik, ya, insya Allah dia dapat hidayah. Kan gitu, karena mau bilang tadi payah Bang bilangkannya Bang. Makanya aku tadi bolak-balik nengok ke kalian. Karena perempuan itu paling mudah hatinya diraih dengan harta. Mudah hatinya diraih dengan harta. Pasti tahan itu, sampai sore nanti tahan itu. Apalagi kalau ada dari saudara muslim terbangkan dia paus, nggak apa-apa teman-teman. Insya Allah ada nilainya di hadapan Allah itu, harta yang kalian dedikasikan itu. Kalian terbangkan sama dia paus, sampai sore tahan itu, nggak masak menjadi dia. Kujamin itu, karena gitu watak perempuan. Dibolehkan perempuan memang begitu gitu loh. Makanya nggak di dalam Islam nggak ada cerita wanita matre, nggak ada. Dalam Islam nggak ada cerita perempuan matre, itu nggak ada. Memang itu haknya perempuan, identik dia dengan harta. Iya itu hitungan sedekah kita kan. Ada tadi teman-teman terbangkan paus, terbangkan dia paus, sampai sore tahan dia Bang. Tahan dia. Kalau laki-laki beda. Laki-laki beda. Kalau dia punya hajat ditinggalkan itu. Meskipun dia mendapatkan keuntungan dari situ, ditinggalkannya itu. Gitu tadi teman-teman.
Dan besok datang lagi tuh. Kalau kalian kasih koin, datang lagi besok. Ditandainya hostnya kan. Nggak bisa kita pungkiri teman-teman. Banyak saudari-saudari muslim kita, bahkan banyak yang perempuan di TikTok ini, dia buka komal itu cari duit. Nggak bisa kita pungkiri nih. Aku kasih. Aku tadi teman-teman sambil ngotak-ngatik akunku yang satu lagi tadi nih. Kotak-atik tadi nih. Nggak ada koin. Nggak ada koinnya. Ku tengok akunku tadi yang satu lagi kan. Ada nggak koin ini? Ada nggak koin ini? Kalau ada koinnya tadi ku kasih tuh topi. Betah itu bang. Sampai sore pun betah itu bang. Ya sudahlah, qadarullah teman-teman ya. Lain kali teman-teman ya. Kalau udah ku kode nanti, karena dia modelnya itu gimana ya? Kita sudah dapat poinnya. Dia nggak ngerti apa-apa tentang Bible-nya. Lain kali ku kode nanti teman-teman. Memang kita harus siap berjihad teman-teman. Jihad itu tidak harus dengan tenaga kita, tidak harus dengan pemikiran kita. Kita punya harta, jihad kita dengan harta kita. Ya kan? Udahlah, dunia ini jangan diapakan kali. Ada teman-teman dilebihkan Allah, jihad dengan harta itu. Jangan ragu-ragu bang. 1 rupiah pun yang kita dedikasikan di jalan Allah ini teman-teman, itu sangat bernilai teman-teman. Bahkan 1 triliunnya harta orang kafir, ya, dengan 1 rupiahnya harta orang muslim, itu jauh lebih berkah 1 rupiah harta orang muslim ini bang. Luar biasa bang. Luar biasa. Ada nilainya itu gitu loh. Makanya kita gas gitu loh. Oke, coba kita naikkan. Ada Martuani. Halo bang. Halo, Martuani Simanjuntak. Ya bang. Ya. Halo. Caranya bagus nggak bang? Sedikit lagi suaranya Martuani. Udah terdengar. Oke. Mau diskusi kita Dinda Martuani. Oke. Martuani. Ya bang. Oke, mau diskusi kita. Iya bang, oke. Siap. Oke, saya sampaikan dulu aturannya ya. Saya sampaikan dulu aturannya ya, boleh? Okay. Boleh bang. Jika kamu mau bertanya ke Babang Faruk dan kita saling adu argumentasi dari jawaban yang kuberikan dari pertanyaan, silakan on cam. Jika kamu belum mampu atau tak mau untuk on cam, kamu punya 2 pilihan. Yang pertama, kita kaji tema. Yang kedua, Dinda bertanya, setelah itu Dinda turun. Tapi aturan Babang Faruk sampaikan ke Dinda dalam sebuah lagu supaya Dinda enak mendengarkannya. Dengar lagunya Dinda, suara emas Babang Faruk ini ya. Dinda jangan marah-marah, nanti diseruduk babi dewasa. Tolong pakai otaknya, ini komalku bukan gereja. Pilih mana Dinda? Ya bang. Pilih mana Dinda Martua? Oh ya udah on cam aja, on cam. Oke, silakan. Udah. Ya bang. Belum nampak wajahnya. Iya. Oke, ada yang mau ditanyakan Dinda? Sabar Raymond ya, jangan ada yang gini ya. Jangan ada yang gini ya. Kalau aku nampak ada ininya itu kuturunkan, izin ya, jangan tersinggung kalau langsung kuturunkan. Apa yang ada yang mau ditanyakan Martua? Itu apa itu judulnya bang? Oten penyesat di dalam Bible. Oh, maksudnya gitu gimana bang? Maksudnya gini, apakah Kristen ini adalah sosok penyesat yang dikatakan Yesus di dalam Bible? Kalau kau mau kita kaji, aku akan narasikan dulu dasar dari datanya. Mau kita kaji ini?
Si Martua mau kita kaji ini. Iya bang. Oke. Si Martua ada Bible di situ, Dinda. Oke, silakan bro, silakan bro. Iya, ada Bible kalian di situ. Ada, oke. Coba dibuka Lukas 21 nomor 8, silakan. Ini kita mirroring ya bro. Boleh Dinda, boleh. Tapi ngomong satu-satu ya. Si Raymond sama si Martua jangan saling timpal suaranya. Lukas 21 nomor 8. Tap layar teman-teman. Oke, udah. Teman-teman. Ya, siapa yang mau membacakan, Martua atau Raymond? Si Martua aja ya. Itu Raymond. Duluan dapat. Iya. Oke. Silakan Martua. Begini firman duluan dapat. Oke, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dalam memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Nah, itu Yesus berkata, waspadalah terhadap si penyesat yang datang memakai namaku, ya, bahkan mengaku akulah dia. Sekarang kita komparasikan dalam KPR, Kisah Para Rasul 9 nomor 3 sampai 5. Silakan. Bentar bro, bentar. Sebelum Anda lari-lari ke sana, ini komparasi Dinda. Ini komparasi narasi. Bentar. Bentar bang. Masuk ke darimu nanti masuk ke hidungmu kayak gitu. Iya, karena ada setan di sini. Sabar. Dasar dari Bang Martua, dia mau kemana-mana Bang Martua. Sabar. Dia mau kemana-mana.